Sound ready, 3, 2, 1, action. Kita sudah tidak asing lagi dengan kompensasi tunjangan dan pelengkap. Dua komponen penting yang bukan hanya menjadi bagian dari sistem penggajian, tetapi juga strategi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, adil, dan produktif. Di dunia kerja saat ini, kedua komponen tersebut bukan lagi sekadar administrasi, tetapi bagian dari strategi besar perusahaan dalam membangun semangat, kenyamanan, dan motivasi kerja. Banyak faktor yang menentukan bagaimana sebuah perusahaan menyusun kompensasi, tunjangan, dan pelengkap. Mulai dari kebutuhan karyawan, kondisi perusahaan, hingga persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. Ketika kompensasi tunjangan dan pelengkap dirancang secara seimbang, perusahaan tidak hanya memberikan imbalan, tetapi juga membangun hubungan kerja yang kuat dan berkelanjutan. Dan inilah yang pada akhirnya menciptakan kinerja terbaik dalam suatu organisasi. Melalui video ini, kita akan membahas apa itu kompensasi tunjangan dan pelengkap secara lengkap berikut penjelasannya. Apa sih pengertian tunjangan itu? Nah, di sini menurut Shimamura mengemukakan bahwa tunjangan karyawan atau employee benefit adalah pembayaran atau payment dan jasa atau service yang melindungi dan melengkapi gaji pokok. Dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan itu. Adapun dan Broto Harsojo, tunjangan atau freight and benefit adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang tidak terkait langsung dengan berat ringannya tugas jabatan dan prestasi kerja pegawai atau merupakan indirect compensation. Dengan demikian, tunjangan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan indirect compensation yang dapat berwujud finansial maupun non-finansial. Dan yang kedua, tak terkait dengan kontribusi produktivitas pegawai bagi perusahaan dan diberikan semata-mata karena pegawai adalah anggota kelompok organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, ada menunjukkan kesediaan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap pegawai secara sosial. Dan yang keempat, ada diberikan oleh perusahaan agar motivasi pegawai terjaga tetap tinggi melalui pemenuhan kebutuhan pegawai. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, ada meningkatkan daya tarik perusahaan atau organisasi bagi calon pegawai baru. Dan yang kedua, ada meningkatkan moral pegawai sehingga pegawai akan merasa betah dan dalam iklim sosial penuh kebersamaan. Dan yang ketiga, ada mempertahankan motivasi pegawai sehingga dapat bekerja lebih efektif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pengambilan keputusan tunjangan. Yang pertama ada bauran tunjangan. Apa sih bauran tunjangan itu? Bauran tunjangan atau yang kita kenal dengan benefit mix merupakan pada kombinasi beragam kompensasi non-upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok sebagai bagian dari paket remunerasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, memotivasi, mempertahankan talenta terbaik, serta memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selanjutnya ada jumlah tunjangan. Jumlah tunjangan ini adalah tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan perusahaan kepada karyawan, bisa dalam bentuk uang atau fasilitas. Contohnya seperti transportasi, makan. Nah, ini termasuk tunjangan yang tidak tetap dan bergantung pada kondisi tertentu. Nah, selanjutnya ada fleksibilitas tunjangan. Apa sih fleksibilitas tunjangan itu? Nah, fleksibilitas tunjangan adalah sistem kompensasi di mana perusahaan memberikan sejumlah uang atau kredit tertentu kepada karyawan yang kemudian dapat digunakan oleh karyawan tersebut untuk memilih dan menyesuaikan paket tunjangan mereka masing-masing. Nah, konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap karyawan memiliki kebutuhan yang beragam. Misalnya, seperti karyawan yang lajang, ia memprioritaskan tunjangan tentang soal kebugaran. Sedangkan karyawan yang sudah berkeluarga akan memprioritaskan asuransi kesehatan yang lebih komprehensif. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menentukan kombinasi tunjangan yang optimal. Yang pertama, mengumpulkan data biaya dasar dari semua item tunjangan. Tujuannya itu untuk mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk setiap jenis tunjangan yang mungkin ditawarkan kepada karyawan. Yang kedua, melakukan penilaian seperti seberapa banyak dana yang tersedia guna menutupi semua biaya tunjangan untuk periode mendatang.
Tujuannya seperti untuk memastikan bahwa total biaya tunjangan tidak melebihi anggaran yang tersedia. Dan yang ketiga itu menentukan nilai preferensi kepada setiap item tunjangan, memakai beberapa tipe skala numerik tertimbang yang memasukkan persyaratan legal, preferensi karyawan, dan preferensi manajemen. Tujuannya untuk memahami tunjangan mana yang paling penting bagi karyawan dan manajemen, serta memastikan bahwa tunjangan yang wajib secara hukum diprioritaskan. Kompensasi pelengkap atau yang biasa disebut dengan fringe benefit adalah kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan. Nah, kompensasi pelengkap ini berbeda dari gaji atau bonus yang terkait dengan kinerja. Kompensasi pelengkap berfokus pada upaya mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. Contoh dari kompensasi pelengkap ini berupa asuransi kesehatan, fasilitas kerja yang nyaman, tunjangan makan, hingga program kesehatan lainnya. Nah, tujuan dari kompensasi pelengkap ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sehingga karyawan merasa dihargai dan betah bekerja di perusahaan. Ada 3 jenis-jenis tunjangan atau fringe benefit. Yang paling pertama yaitu jenis tunjangan yang berhubungan dengan keamanan dan kesehatan atau security and health. Tunjangan ini adalah fasilitas yang diberikan perusahaan untuk melindungi karyawan selama bekerja. Nah, contohnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan dasar. Selain itu, beberapa perusahaan juga menyediakan asuransi swasta sebagai perlindungan tambahan. Nah, tidak hanya kedua itu, perusahaan biasanya juga menyediakan tunjangan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan memastikan lingkungan kerja tetap aman, sehat, dan minim resiko. Nah, semua tunjangan ini diberikan agar karyawan merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang kedua, ada tunjangan untuk bayaran pegawai pada saat tidak aktif bekerja atau payment for time not work. Tunjangan ini adalah kompensasi yang diberikan kepada pegawai atau karyawan atas waktu tidak bekerja aktif, seperti cuti, sakit, atau hari libur tanpa mengurangi hak gaji. Tujuannya yaitu menjaga kestabilan finansial karyawan selama absen karena alasan yang sah, sehingga tidak membebani kesejahteraan mereka. Contohnya itu cuti tahunan, di mana mendapatkan 100% gaji pokok plus tunjangan tetap. Yang kedua, cuti sakit dibayar penuh hingga 12 bulan jika disertai surat dokter. Yang ketiga, ada THR atau tunjangan hari raya setara 1 bulan gaji untuk masa kerja lebih dari 1 tahun, serta prorata jika kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, ada tunjangan untuk pelayanan kepada pegawai atau employee service. Tunjangan pelayanan kepada pegawai ini adalah fasilitas atau kompensasi non-tunai yang diberikan perusahaan untuk mendukung kesejahteraan dan kemudahan kerja karyawan, seperti transportasi, makanan, ataupun perumahan. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi, retensi karyawan, dan efisiensi kerja sehari-hari. Contoh tunjangan transportasi yaitu sekitar 500-2 juta per bulan berdasarkan jarak atau kehadiran. Yang kedua, tunjangan makan sekitar 20.000-50.000 per hari. Dan yang ketiga, tunjangan perumahan sekitar 1 juta sampai 5 juta per bulan jika tidak ada rumah dinas. Nah, selanjutnya ada ketentuan pokok penggajian pegawai BUMN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 10. Yang pertama, sudah beristri atau bersuami. Besarnya 5% dari gaji pokok berlaku untuk 1 orang saja, istri atau suami. Yang kedua, mempunyai anak yang masih menjadi tanggungan dalam kurung di bawah 18 tahun, sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap anak. Yang ketiga, kalau keduanya pegawai negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada pegawai yang mempunyai gaji pokok tertinggi. Yang keempat, mempunyai anak angkat sebesar 2%
dari gaji pokok untuk hanya satu anak angkat. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat pemberian friends benefit bagi perusahaan. Di sini ada 9 poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu penarikan lebih efektif. Nah, penarikan lebih efektif ini termasuk dalam friends benefit karena sangat membantu perusahaan menonjol di pasar tenaga kerja yang kompetitif sehingga memudahkan perekrutan kandidat terbaik. Poin kedua adalah meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan. Karyawan merasa dihargai dan diperhatikan kesejahteraannya. Itu sangat berdampak langsung pada motivasi dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Nah, poin ketiga yaitu penurunan turnover karyawan dan absensi. Karyawan yang puas dengan manfaat yang diterima cenderung tidak mencari pekerjaan di tempat lain dan lebih termotivasi untuk datang bekerja secara teratur dan disiplin. Tentunya tidak telat. Poin keempat adalah pengurangan kelelahan. Manfaat seperti cuti berbayar, waktu kerja yang fleksibel, atau fasilitas kesehatan dapat membantu karyawan mengelola stres dan kelelahan yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas saat kerja. Poin kelima adalah pengurangan pengaruh serikat karyawan. Perusahaan yang proaktif dalam memenuhi kebutuhan karyawan melalui friends benefit yang komprehensif mungkin mengurangi kebutuhan karyawan untuk mengandalkan serikat pekerja untuk negosiasi manfaat karena perusahaan sudah memenuhi atau melampaui standar industri. Poin ke-6 yaitu hubungan karyawan, hubungan masyarakat yang lebih baik. Perusahaan yang dikenal peduli terhadap kesejahteraan karyawannya memiliki citra yang lebih positif di mata karyawan saat ini dan masyarakat luas, yang juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang baik. Poin ke-7, pemuasan kebutuhan karyawan. Friends benefit yang dirancang dengan baik dapat memenuhi kebutuhan spesifik karyawan, baik itu kebutuhan finansial, kesehatan, atau keseimbangan kehidupan kerja, atau work-life balance, yang mengarah pada kepuasan kerja yang lebih tinggi. Poin ke-8, meminimalisasi biaya kerja lembur. Ketika karyawan merasa cukup istirahat dan termotivasi, efisiensi kerja meningkat selama jam kerja reguler, mengurangi kebutuhan akan kerja lembur yang mahal. Poin ke-9 yaitu mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah. Dengan menyediakan manfaat yang adil dan memenuhi atau bahkan melampaui peraturan ketenagakerjaan, perusahaan cenderung terhindar dari pengawasan pemerintah atau potensi sanksi hukum terkait kesejahteraan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian time of benefit. Time of benefit adalah waktu libur di mana karyawan tetap menerima upah reguler atau presentasi tertentu dari upah mereka selama mereka sedang masa cuti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan-alasan karyawan tetap menerima upah walaupun mereka sedang tidak bekerja, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu istirahat on the job. Istirahat on the job ini artinya karyawan tetap dibayar walaupun sedang istirahat sejenak di tengah-tengah jam kerja, seperti di waktu makan siang ataupun hanya sekedar rehat saja. Tujuannya ini supaya karyawan bisa memulihkan tenaga. Selain itu, ini bisa meningkatkan fokus dan produktivitas kinerja karyawan. Jadi, meskipun mereka tidak bekerja dalam waktu singkat itu, upahnya tetap berjalan. Yang kedua adalah hari-hari sakit. Jika karyawan sedang sakit dan tidak bisa masuk kerja, mereka tetap berhak mendapatkan gaji. Ini disebut dengan sick leave atau cuti sakit berbayar. Perusahaan memberikan ini sebagai bentuk kepedulian dan jaminan bahwa karyawan tidak akan kehilangan pendapatan hanya karena mereka sedang tidak sehat. Yang ketiga adalah liburan dan cuti. Karyawan juga tetap menerima gaji ketika mengambil cuti tahunan, cuti melahirkan, ataupun hari libur nasional. Tujuannya agar mereka punya waktu untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, ataupun kembali bekerja dengan semangat yang baru. Jadi, liburan bukan berarti kehilangan pendapatan. Dan yang terakhir ada alasan lain-lain. Ada juga izin-izin khusus yang tetap dibayar seperti izin menikah, izin menghadiri pemakaman keluarga, ataupun pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus kepada pekerjaan, akan tetapi juga peduli terhadap kehidupan pribadi dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan atau permasalahan dalam pemberian tunjangan. Yang pertama yaitu ketidakadilan.
Ketika tunjangan diberikan secara tidak adil, karyawan bisa merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk bersikap adil dan transparan supaya semangat kerja karyawan tetap terjaga. Yang kedua yaitu tunjangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam kasus ini, akibatnya tunjangan jadi tidak efektif dan tidak dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami bahwa kebutuhan karyawan agar tunjangan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran. Kadang perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan tunjangan secara maksimal. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengatur anggaran dengan baik dan memprioritaskan tunjangan yang paling penting supaya kesejahteraan karyawan tetap terjaga. Dan yang keempat yaitu kurangnya transparansi dan komunikasi. Perusahaan tidak menjelaskan secara jelas bagaimana tunjangan ditentukan. Akibatnya karyawan merasa tidak tahu atau bahkan curiga adanya ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk bersikap terbuka kepada karyawan dan menjelaskan mengenai kebijakan tunjangan dengan jujur agar terciptanya hubungan kerja yang sehat.